Kita bertemu lagi di ibadah Minggu Pelayanan Anak GPIB Immanuel Medan. Nah, adik-adik semua pasti udah pada sarapan, udah pada mandi, dan semuanya pasti udah semangat memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari lipat tangan, tutup mata, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Kami puji dengan rela Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siap hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami, dan kasih sayang Tuhan masih setia Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kami bisa menjadi anak-anak yang Tuhan kehendaki, anak-anak yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti, kami memahami, dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Bacaan kitab suci pada hari ini diambil dari Mika 3 ayat 1-4. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, bagaimana kabar kita semua hari ini? Semoga
kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan yang baik, sehingga kita semua dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Alkitab yang dibacakan oleh rekan-rekan kita, oleh teman-teman kita. Sekarang kita akan belajar akan firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh teman-teman kita. Nah, adik-adik, sebelumnya Kakak Vikaris mau bertanya, adik-adik pernah nggak ya ditegur sama orang tua? Adik-adik dimarahi sama orang tua? Ya, tentu ya adik-adik, pasti semua pernah ditegur, pasti semuanya pernah dimarahi oleh orang tua. Kira-kira kenapa ya adik-adik sampai ditegur atau adik-adik sampai dimarahi sama orang tua? Ya, pasti karena tidak mau dengar-dengaran. Nah, mungkin saja adik-adik tidak mau dengar-dengaran sama orang tua. Ketika papa atau mama menyuruh adik-adik untuk belajar, tapi adik-adik berkata, nanti dulu ma, nanti dulu pak, lagi asik nih main gamenya. Nah, adik-adik tidak mau dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Begitupun juga mungkin ketika disuruh mengikuti ibadah, adik-adik berkata, nanti dulu ma, lagi asik ini main gamenya, nanti aja baru ikut ibadah. Nah, sehingga kalau adik-adik tidak mau dengar-dengaran orang tua, maka pada akhirnya adik-adik mendapatkan teguran. Adik-adik dimarahi sama papa dan mama karena adik-adik tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, kalau kita tidak melakukan hal yang baik, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan teguran. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan saat ini juga memperlihatkan kepada kita bagaimana para pemimpin-pemimpin Israel pada saat itu. Mereka tidak melakukan kebaikan, mereka tidak mendengarkan perintah Allah, sehingga kehidupan mereka dalam kepemimpinan mereka selalu melakukan kejahatan. Lalu apakah Allah tinggal diam ketika para pemimpin-pemimpin itu melakukan kejahatan? Tentu Allah tidak tinggal diam. Kemudian Allah mengutus hambanya, Allah mengutus Nabi Mika untuk memerintahkan teguran kepada bangsa Israel atau para pemimpin-pemimpin Israel yang korup pada saat itu. Nah, Nabi Mika menyampaikan bahwa para pemimpin-pemimpin ini mengambil yang bukan menjadi haknya, yang bukan menjadi kepunyaannya. Ia merampas apapun yang dimiliki oleh orang-orang pada saat itu. Sehingga bangsa Israel mengalami penderitaan, bangsa Israel mengalami kesengsaraan. Nah, oleh karena itu adik-adik, Nabi Mika menyampaikan kepada mereka untuk berhenti melakukan tindakan itu, karena Allah akan menghukum mereka kalau mereka terus melakukan kejahatan. Ternyata adik-adik, yang melakukan kejahatan itu bukan hanya para pemimpin-pemimpin Israel, melainkan juga para pemimpin-pemimpin rohani, para imam-imam pada saat itu juga melakukan hal yang jahat. Mereka memberitakan pemberitaan firman Tuhan yang palsu hanya untuk menyenangkan para pemimpin-pemimpin yang korup pada saat itu, hanya untuk menerima bayaran, sehingga mereka tidak menegur akan tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang korup. Sehingga Nabi Mika menyampaikan teguran itu kepada mereka, bahwa Tuhan akan menghukum mereka karena tindakan yang mereka lakukan, karena kesalahan yang mereka lakukan. Tuhan tidak akan mau lagi mendengarkan doa mereka ketika mereka berada dalam pergumulan. Karena apa? Karena mereka hidupnya penuh dengan kejahatan. Mereka tidak melakukan hal yang baik, sehingga murka Tuhan akan turun bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan perintah-perintahnya. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak melakukan perintahnya atau kepada para pemimpin-pemimpin Israel yang jahat itu bukan karena Tuhan tidak sayang, melainkan hukuman yang Tuhan berikan itu sebagai bukti cinta kasihnya kepada
orang-orang tersebut. Allah tidak mau mereka berlarut-larut lagi di dalam dosa mereka. Allah mau mereka mengalami pertobatan. Allah mau mereka mengaku dosa mereka, memohon kepada Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Bukan ketika berada dalam kesusahan baru datang kepada Tuhan, melainkan dalam kesempatan itu datang kepada Tuhan untuk memohon supaya tidak melakukan lagi kejahatan itu. Namun ini dia, kita melihat hukuman yang Allah berikan supaya menyadarkan mereka untuk tidak melakukan lagi kejahatan dan kesalahan. Nah, sama orang tua, papa dan mama menegur kita ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan hal yang tidak baik, supaya kita sebagai anak-anaknya tidak lagi melakukan kesalahan itu, supaya kita menjadi anak-anak yang baik, kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, menjadi anak-anak yang tidak membantah apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, nah Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya ini hidup taat pada perintahnya. Kita hidup dengan melakukan hal yang baik, melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan itu akan melingkupi kehidupan kita. Kasih penyertaan Tuhan itu akan senantiasa memberkati adik-adik. Nah, kebaikan-kebaikan apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, misalkan saja adik-adik, kita dengar-dengaran terhadap orang tua. Kita mau mendengarkan orang tua. Kita tidak membantah orang tua. Kalau orang tua meminta kita untuk belajar, ayo, mari kita belajar. Tinggalkan segala aktivitas kita, tinggalkan gadget kita, tinggalkan game kita. Kita mendengar orang tua, kita belajar. Kemudian kita membantu orang tua. Misalkan adik-adik lagi bermain, kemudian sudah selesai bermain, mainannya disusun dengan rapi. Bangun tidur juga, rapikan tempat tidurnya. Jangan papa dan mama lagi. Itu bentuk kebaikan. Kita membantu meringankan pekerjaan orang tua kita, walaupun hal-hal yang sederhana. Melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, khususnya dalam kehidupan keluarga kita. Itu contoh-contoh yang kecil yang adik-adik bisa lakukan di dalam kehidupan sehari adik-adik. Karena selama ini kita masih di masa pandemi, banyak aktivitas dan kegiatan kita di rumah. Maka hal kebaikan yang kita bisa lakukan adalah mendengarkan orang tua dan membantu orang tua. Nah, mengapa kita harus melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita? Ya karena Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya dapat melakukan hal itu. Karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita, maka kita juga harus melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, khususnya dalam hidup kita di rumah masing-masing saat ini. Nah, mari adik-adik kita terus melakukan kebaikan, karena Tuhan mencintai anak-anak yang melakukan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan bersukacita untuk cinta kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua selaku anak-anak-Mu, memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami mampu untuk terus melakukan kebaikan. Dan terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap terus melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap setia melakukan seluruh kehendak dan perintah Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga dalam hidup dan kehidupan kami ini terus menyatakan kebaikan dan kebenaran. Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati para pemerintah yang terus berupaya dan berusaha menekan penyebaran virus corona. Biarkanlah ya Tuhan melalui proses PPKM dan juga vaksinasi yang terus berlangsung hingga saat ini, kiranya dapat menekan penyebaran virus corona. Dan mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk terus
dapat menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah semua pelayanan yang mereka lakukan ini benar-benar hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, agar kami pun sebagai anak-anak layan Tuhan dapat menerima setiap hal pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh kakak layan kami. Ya Tuhan, kami pun juga mau berdoa untuk orang tua kami dalam setiap pekerjaan dan tugas tanggung jawab mereka. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, agar mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin. Dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, dalam kebersamaan ini kami pun juga mau berdoa. Mungkin ada rekan-rekan kami, ada saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati makanan, minuman, obat-obatan, dan juga tenaga medis yang terlibat di dalamnya untuk mendukung proses pemulihan dari saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan memberkati itu semua, sehingga saudara-saudara kami, teman-teman kami boleh memperoleh kesembuhan dan dapat bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah secara daring ini ya Tuhan. Kami pun juga mau berdoa bagi kami semua anak-anak-Mu. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, berikan kami kesehatan, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Kami dapat mengikuti proses belajar, mengajar dengan baik, walaupun hanya melalui media virtual. Begitupun juga dalam peribadahan, walaupun hanya melalui media virtual, namun kami percaya cinta kasih Tuhan senantiasa melingkupi hidup dan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Berikan kami hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi dan dapat dibanggakan dimanapun kami berada. Tuhan yang mengasihi kami pun juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPIB Immanuel Medan. Bapak Pendeta Joni Alexander Lonto, Penatua, Diaken, Vikaris, dan unit-unit misioner lainnya. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan dan kerjakan. Kiranya pelayanan ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami pun juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka iman yang teguh, dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan majemuk. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, biarlah kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menjadi berkat bagi orang lain dan demi kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan juga berkati setiap firman yang kami dengar agar kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami dimanapun kami berada Tuhan, jauhkan kami dari maut dan dari mara-mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Hari ini ada pengumuman penting loh teman-teman. Pelkat PAGPIB Immanuel Medan akan mengadakan program gerakan 100 celengan. Melihat kondisi COVID-19 saat ini, kita diajak untuk saling menolong teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sesuai dengan ayat Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gerakan 100 celengan ini akan dimulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman dapat menghubungi kontak person berikut ini.